Mbak kan nganggap aku kayak adik Mbak sendiri. Iya dong sayang. Apapun yang kamu minta, pasti aku kasih. Kamu diselingkuh kamu. Dasar menantu nggak tahu diri. Kamu pikir rumah ini nggak ada aturannya? Hah? Nggak pernah ada niatan ngusir mama kamu, nggak ada, Mas. Aku nggak mau dengar sama. Mereka semua udah tidur. Yuk. Aku nggak mau dipoligami, Mas. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada menjadi saksi dari sebuah pengkhianatan. Bayangkan, seorang istri dengan penuh cinta menjahit gaun pengantin terindah untuk dikenakan oleh wanita yang adalah selingkuhan suaminya. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang dengan begitu tulus menjahit sebuah gaun pengantin yang indah. Namun tak pernah ia sangka, ternyata di balik benang-benang yang ia rajut, tersimpan luka yang tak kasat mata. Bahwa gaun itu bukanlah untuk pelanggan biasa, melainkan untuk perempuan yang adalah selingkuhan suaminya. Mari kita sambut Mbak Kirana. Mbak Kirana, apa kabar? Baik, Mbak. Silakan Mbak duduk. Terima kasih Mbak sudah hadir di sini mau menceritakan kisah Mbak kepada para pemirsa. Apakah Mbak sudah siap? Siap, Mbak. Silakan Mbak Kirana. Pernikahan saya dengan suami awalnya terlihat indah, Mbak. Dia mendukung karir saya sebagai desainer pakaian. Dan usaha ekspedisi yang ditekuni juga berjalan dengan lancar. Tapi 3 tahun setelah kami menikah, Kenapa Mbak? Apa yang terjadi? suami saya melarang saya bekerja. Assalamualaikum. Mas? Waalaikumsalam. Mas, maaf ya aku baru pulang. Mas, kamu kenapa kok bete kayak gitu sih? Maafin aku ya, aku telat pulangnya ya. Kapan kamu berhenti kerja? Kenapa aku harus berhenti kerja, Mas? Kan kamu tahu, ini kerja impian aku. Aku bisa bikin baju dan gaun untuk kalangan atas. Kenapa mesti aku harus keluar? Ya itu dia. Karena kesibukan kamu. Aku merasa aku tuh gak dianggap sama kamu. Aku juga pengen kayak suami lainnya. Pulang kerja disambut sama istri. Main sama anak-anak kita. Kenapa kamu baru ngomong sekarang sih, Mas? Ya gimana aku mau ngomong? Kamu itu terlalu sibuk sama kerjaan kamu. Menurut aku 3 tahun sudah cukup. Waktunya kamu keluar dari sana. Dan kamu stay di rumah. Padahal saat itu saya sedang bekerja di butik milik desainer ternama. Kalau boleh tahu Mbak, apa alasan suami melarang Mbak untuk bekerja? Katanya saya terlalu sibuk. Sampai-sampai saya belum dikaruniai keturunan. Kalau gitu, mulai sekarang aku akan resign dari kantor aku ya, Mas ya. Tapi aku minta dibikinin butik di rumah. Jadi biar aku bisa tetap jahit dan jagain kamu. Gimana, kamu setuju nggak? Idenya bagus sih. Aku akan support kamu ya. Makasih ya sayang. Kayak di sini bagus taruh sini ya. Terus ini harus dipindahin kayaknya ya Mas ya. Mas, kamu kok diem aja sih Mas? Mas, gimana menurut kamu apa yang kurang dari butik aku? Kan kamu yang ngerti. Apa yang nanya aku? Kamu gitu banget sih, kan aku cuma nanya doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Waalaikumsalam. Mama. Mama, Aduh, Mama kok datang nggak bilang-bilang sih? Tau gitu kan aku jemput. Mama itu nggak mau ngerepotin kalian. nggak ngerepotin kok, Ma. Gimana kabar Mama? Mama selalu baik. Gimana keadaan kamu? Sudah isi belum? Belum, Ma. Ya ampun, 3 tahun nikah belum juga hamil. Kok nggak diperiksa sih ke dokter? Gimana mau hamil, mah? Kirana itu sibuk kerja. Waktu libur aja dia nggak istirahat. Malah ya sibuk-sibuk bikin desain. Terus diajak buat ke dokter juga dia nggak pernah mau. Jangan gitu dong Kirana. Kalau diajak periksa itu harus mau.
Mama itu sudah pengen nimang cucu. Iya, Ma. Sekarang aku udah resign kok dari kantor. Jadi aku sekarang kerjanya di sini, di butik ini. Dan bisa kapanpun untuk periksa, ya. Bagus kalau gitu. Mama nginep di sini ya. Buat ngikutin program kehamilan kamu. Iya, Ma. Mas, kapan kita bisa periksa bareng? Kenapa aku harus ikut? Kan yang mau periksa kamu, ya. Jadi kamu aja yang berangkat. Aku mah udah pasti subur, ya kan? Bayu benar. Kamu dulu aja yang periksa, gak usah ditunda-tunda. Sekarang ayo kita berangkat. Hari itu saya periksa kehamilan Mbak di dokter kandungan. Ibu mertua saya yang nemanin saya dari awal sampai selesai. Terus bagaimana Mbak hasilnya? Kata dokter, kandungan saya sebenarnya subur Mbak. Tapi memang ada sedikit masalah pada rahim saya. Kalau boleh tahu Mbak, masalah apa ya? Waktu saya masih remaja, saya pernah kecelakaan. Jadi gangguan itu yang bikin rahim saya bermasalah sampai sekarang, Mbak. Tapi bisa disembuhin kan Mbak? Bisa, Mbak. Dokter memberikan saya banyak obat. Jadi dia minta saya untuk rajin kontrol agar kondisi rahim saya bisa dipantau. Alhamdulillah ya Mbak. Setelah dikontrol dan juga pengobatan gimana Mbak? Apa langsung isi? Belum, Mbak. Dan yang bikin makin beratnya lagi, dia selalu susah diajak periksa. Karena dia merasa dia yang subur. Dan dia selalu nuduh saya kalau saya yang bermasalah, Mbak. Kata dokter, kandungannya Kirana itu bermasalah. Gara-gara pernah kecelakaan sebelum menikah. Tapi aku masih bisa hamil kok, Mas. Coba aja periksa dari dulu. Kan jadi ketahuan masalahnya di mana. Iya, Mas. Tapi kata dokter, kandungan aku ini subur. Asal rutin minum obat. Ya tetap aja kamu tuh salah. Untung ada mama tuh yang nganter kamu ke dokter. Kalau kamu nggak gila kerja dari dulu, pasti mama ini udah nimang cucu. Dan status aku sudah sebagai ayah. Mas, tapi itu nggak ada hubungannya sama kerjaan, Mas. Ya kan, Mah? Ada hubungannya lah. Kalau kamu itu lebih sering di rumah dan sering istirahat, pasti kamu sudah hamil. Udah, nggak usah ngomongin yang kemarin. Lebih baik kita sekarang fokus pengobatan aja. Pokoknya kamu harus jaga benar-benar kandungan kamu. Dan kamu harus serius minum obat ya. Iya, Mah. Nah, tuh, dengerin tuh kata mama. Iya, Mas. Oh iya, kamu kan belum makan siang. Mau aku masakin apa? Mau aku buatin apa? Mama juga mau makan apa, Mah? Mama nggak lapar. Kamu makan apa? Ya, aku masak ini. Ya. Aduh, aku nggak lapar. Udah, Mas. Kirana. Ya. Sebentar. Ya ampun. Apa kabar? Ya, aku kangen banget tau sama kamu, Kirana. Sama, aku juga kangen banget. Sus, lihat deh. Pantes resign, ternyata udah punya butik sendiri. Ya kecil-kecilan sih, doain ya. Semoga butik aku bisa jadi besar dan dikenal sama banyak orang. Amin. Tapi aku ngerasa kehilangan kamu banget, Nak. Soalnya di kantor udah gak ada teman-teman lagi yang bisa suruh kamu. Maaf ya, kan sekarang kita udah ketemu lagi. Kamu kenapa sih, Nak? Kelihatannya murung banget. Kamu gak seneng ya kalau aku datang ke sini? Aku seneng kok kamu datang. Bener kamu gak ada masalah? Kalau ada apa-apa cerita sama aku. Kan dari dulu juga kamu suka curhat sama aku. Enggak, aku nggak ada apa-apa kok. Bener ya? Kalau ada apa-apa kamu bisa langsung cerita ke aku. Kirana, ada tamu? Iya mah, ini teman kantor aku. Oh, teman kantornya. Oh, lagi hamil ya? Berapa bulan? Jalan 7 bulan. Ajarin tuh si Kirana. Bagaimana bisa cepat hamil.
Saya sih sering kasih tahu sama dia. Tapi dia itu nggak pernah dengerin saya. Mentang-mentang saya ini mertuanya. Kirana, belajar sama teman kamu. Gimana caranya bisa cepat hamil. Kamu nggak ngiri sama dia? Ya udah ya, ibu ke belakang dulu. Nah, sekarang aku tahu apa yang buat kamu murung. Kamu capek kan ya selalu ditanyain tentang anak sama mertua kamu? Nah, ibu mertua kayak gitu tuh nggak bisa didiemin. Nanti kamu makin lama makin injek-injek. Dia nggak kayak gitu kok. Kamu gak usah terus-terusan belain ibu mertua kayak gitu. Aku yang baru pertama kali ngeliat aja, udah tahu kalau dia itu nggak respect sama kamu. Udah ya, gak usah dipikirin. Aku harus cabut nih. Ih, kamu nggak ngeliat butik aku dulu, mampir dulu ya? Lain kali aja ya, soalnya aku ada konsul, cek kandungan. Kamu iri ya? Mau kayak aku? Iya, pengen banget. Aku doain semoga kamu biar cepet hamil. Biar nggak dijahatin terus tuh sama ibu mertua kamu. Amin, makasih ya doanya. Iya. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Nanti kita berkabar-kabar lagi, oke? Iya, hati-hati ya. Iya. Bye-bye. Iya, Udah. Halo, maaf. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Rena. Iya, bisa dibantu Mbak? Mau pesen gaun pengantin? Bisa Mbak, bisa Mbak. Jadi biar lebih enak, Mbak Rena langsung aja ke butik saya. Bisa lihat model-model secara langsung gitu Mbak. Iya. Iya Mbak, saya tunggu ya Mbak. Terima kasih Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku dapat pelanggan pertama. Saya senang banget, Mbak. Di tengah tekanan dari suami dan mertua saya tentang kehamilan, akhirnya saya dapat juga pelanggan pertama saya. Wah, akhirnya Mbak ya. Pengalaman bertahun-tahun bekerja di rumah mode ternama, akhirnya nggak sia-sia ya. Iya, Mbak. Begitu Rena menghubungi saya nggak pikir panjang. Saya langsung suruh dia datang ke butik. Saya nggak sabar, Mbak, bikin baju pesanan dia. Nah, jadi ini nih Mbak Rena, model-modelnya kamu bisa pilih. Duh Mbak, jangan manggil Mbak dong. Aku kan lebih muda dari Mbak. Panggil nama aja ya. Oh ya udah, Rena. Ya. Nih Rena nih, kamu bisa pilih-pilih ya Rena ya. Pilih pelan-pelan aja, soalnya kan ini gaun akan kamu pakai sekali seumur hidup. Jadi harus kamu pilih yang tepat, yang paling cocok, yang paling kamu suka. Ah Mbak, kayaknya aku mau pilih yang ini deh. Ini cocok gak ya kira-kira di badan aku? Nah, ini bagus banget sih. Ini pasti cocok banget di badan kamu. Ini bagus. Yaudah, kalau kayak gitu sekarang kita mulai ukur dulu ya. Oke. Waktu Mbak mau nikah itu ada rasa deg-degan gak Mbak? Soalnya aku tuh semakin mendekati hari pernikahan aku tuh kayak makin deg-degan terus grogi gitu Mbak. Itu mah hal biasa. Udah, kamu tenang aja, jangan terlalu dipikirin, ya. Iya Mbak. Jalanin aja. Tapi Mbak Kirana udah punya momongan? Aku belum punya momongan. Yaudah, aku doain semoga Mbak Kirana cepat memiliki momongan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya doanya ya. Ya, sebentar. Mas, udah pulang, Mas. Mas tahu gak sih Mas, aku hari ini seneng banget tahu teman aku yang lagi hamil itu dia hari ini kesini, terus aku juga dapat pelanggan baru Mas. Aku seneng banget Mas, akhirnya aku punya pelanggan pertama di butik aku. Kamu gak ada niat buat nawarin aku makan? Baru pulang kerja, malah ngomongin diri sendiri. Nawarin aku makan atau apa, kayak istri pada umumnya.
Maaf ya Mas ya, kemarin kan kamu nolak tawaran makan aku. Jadi aku pikir kamu hari ini juga akan nolak. Maafin aku ya Mas. Kan kamu tinggal nawarin aku lagi aja. Soal aku mau atau enggak, itu urusan belakangan. Iya Mas ya, aku minta maaf ya. Yaudah, sekarang kamu mau aku masakin apa Mas? Mau aku masakin ya? Nggak usah lah. Ada apa sih, Bay? Ini loh, Ma. Suami pulang kerja, bukannya nawarin makan atau minum kek. Malah ngomong yang gak jelas. Kamu tuh niat gak sih jadi istri? Kayak gini aja gak ngerti. Lihat tuh suami kamu kucel kayak gitu. Yang gak pernah kamu urusin selama ini. Baik, biar mama aja yang bikin makanan buat kamu. Mama jangan Ma, biar aku aja Ma. Udah kamu balik aja sana ke butik kamu. Mama jangan ngomong kayak gitu dong, Ma. Aku ini kan istrinya Mas Bayu. Udah kewajiban aku untuk melayani suami aku. Gimana mau punya anak? Belum punya anak aja udah ribut terus kalian. Untung ada mama di sini. Kalau enggak, rumah tangga kalian udah hancur dari dulu. Mas, aku bikinin air hangat ya? Nggak usah. Aku bikinin makanan yang enak ya buat kamu ya. Enggak. Mas Bayu,